Saudara-saudaraku sekalian, kita sering sekali sibuk dengan urusan dunia. Sibuk mencari harta, mengejar jabatan, memikirkan apa yang akan kita makan besok. Sampai kita lupa bahwa ada satu kepastian yang akan mendatangi kita semua. Tanpa kecuali, kepastian itu adalah kematian. Coba kita lihat sekeliling kita. Berapa banyak kawan yang dulu tertawa bersama kita, kini sudah tiada. Mereka semua telah mendahului kita dalam sebuah perjalanan yang pasti akan kita lalui juga. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Maka penting bagi kita untuk selalu mengingat mati, bukan untuk membuat kita takut dan putus asa. Bukan, mengingat mati adalah obat. Obat dari kesombongan, obat dari kelalaian, obat dari cinta dunia yang berlebihan. Ketika kita ingat bahwa suatu saat nanti, jasad kita akan terbujur kaku, dibungkus kain kafan, dan dimasukkan ke dalam liang lahat yang sempit dan gelap, tibalah saat yang paling menakutkan itu. Namanya sakaratul maut. Ini adalah proses ketika ruh dicabut dari jasad. Proses ini tidaklah mudah. Rasulullah SAW sendiri merasakan betapa dahsyatnya sakaratul maut ini. Beliau bersabda, "La ilaha illallah, pada kematian itu terdapat sekarat." Bayangkan, jika Nabi saja merasakannya, bagaimana dengan kita? Rasa sakitnya digambarkan lebih dahsyat daripada 1000 kali tebasan pedang. Setiap sendi, setiap urat terasa seperti ditarik paksa. Nafas menjadi sesak, pandangan menjadi kabur, seluruh tubuh terasa dingin. Saat itu tidak ada lagi yang bisa menolong. Di saat-saat kritis inilah setan datang dengan segala tipu dayanya. Dia akan datang menyerupai orang-orang yang kita cintai. Mereka membisikkan keraguan di telinga kita. Inilah ujian iman terakhir dan terberat. Bagi mukmin yang saleh, proses terasa lebih ringan. Malaikat maut datang dengan wajah ramah membawa kain kafan dari surga. Ruh ditarik dengan lembut, seperti air yang mengalir dari mulut kendi. Setelah prosesi pemakaman selesai, ketika para pengantar jenazah telah melangkah pergi, hanya tersisa suara langkah kaki mereka yang semakin menjauh. Saat itulah episode baru dimulai. Kita sendirian, di dalam sebuah ruangan yang sempit, gelap, pengap. Itulah alam kubur. Bukan sekadar lubang di tanah, gerbang menuju alam barzak, alam penantian hingga hari kiamat tiba. Kubur bagi seorang mukmin. Lapang sejauh mata memandang terang benderang dipenuhi wewangian surga. Lalu datang dua sosok yang ditakuti. Munkar, Nakir, wajah garang, suara menggelegar seperti petir. Mereka mendudukan kita dan mengajukan 3 pertanyaan yang menentukan nasib. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa madinuka? Apa agamamu? Wa mahadzan nabiyul ladzi bu'itsa fikum? Siapa nabi yang diutus kepadamu? Hanya iman dan amal yang bisa menjawab. Hanya ada 2 kemungkinan. Tidak ada pilihan ketiga. Kemungkinan pertama adalah mendapatkan nikmat kubur. Ini adalah balasan bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Kuburan mereka akan diluaskan sejauh mata memandang. Akan dibukakan bagi mereka sebuah pintu menuju surga, sehingga mereka bisa merasakan hawa sejuk dan wewangian surga setiap pagi dan petang. Mereka akan ditemani oleh amal saleh mereka yang datang dalam wujud seorang teman berwajah tampan, berpakaian indah, berbau harum. Ia akan menjawab, "Aku adalah amal salehmu." Kemungkinan kedua, na'udzubillah, adalah azab atau siksa kubur. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang ingkar, munafik, dan gemar berbuat maksiat. Kuburan mereka akan disempitkan, dihimpit sedemikian rupa hingga tulang belulang mereka saling bersilangan. Kuburan itu akan menjadi gelap gulita, penuh dengan hawa panas dan bau busuk dari neraka. Mereka akan ditemani oleh amal buruk mereka yang datang dalam wujud sosok yang sangat jelek, berpakaian kompang camping, dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Saudara-saudaraku, cerita tentang sakaratul maut dan malam pertama di alam kubur ini bukanlah untuk menakut-nakuti. Bukan, ini adalah sebuah pengingat, sebuah alarm, agar kita bangun dari kelalaian kita. Agar kita sadar bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, seperti seorang musafir yang singgah sejenak untuk minum, lalu melanjutkan perjalanannya. Perjalanan kita masih sangat panjang, dan kita membutuhkan bekal yang sangat banyak. Bekal itu bukanlah harta, pangkat, atau gelar. Bekal itu adalah takwa. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Jagalah syalat 5 waktu. Jangan sampai bolong. Perbanyaklah zikir, istighfar, membaca Al-Quran. Kedua, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Minta maaflah jika punya salah, jangan menyimpan dendam. Berbuat baiklah kepada orang tua, keluarga, tetangga, dan siapa saja. Sedekah jariyah, membangun masjid, wakaf sumur, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain dan terus diamalkan.
anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal